Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidi Irwanda, NIM 18060051. Presentasi ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah saya, yaitu Ekonomi Pembangunan, dengan dosen pengampu Dr. Alphonse Trianto SEME. Presentasi saya ini berjudul yaitu Kebijakan untuk Kesehatan, Pendidikan, dan Penghasilan. Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa dalam beberapa tahun mendatang akan terdapat bukti yang jelas bahwa kesehatan dan pendidikan merupakan investasi gabungan yang dapat menawarkan lingkup pendekatan kebijakan yang lebih terpadu. Hal itu dapat menjadi salah satu investasi yang paling efektif yang dapat dilakukan dalam kualitas pendidikan untuk meningkatkan kesehatan anak-anak. Dalam kenyataannya, program pengentasan kemiskinan yang terkenal di banyak negara berkembang sekarang secara eksplisit mengintegrasikan insentif untuk mengembangkan modal manusia berupa kesehatan dan pendidikan di antara keluarga-keluarga berpendapatan rendah. Contohnya yaitu program pendidikan, kesehatan, dan gizi di Meksiko yang dikenal dengan program Progresa yang berasal dari bahasa Spanyol. Salah satu fitur inti dari program Progresa ini adalah paket terpadu untuk meningkatkan status pendidikan, kesehatan, dan nutrisi keluarga-keluarga miskin. Program ini memberikan transfer uang tunai kepada keluarga miskin, kunjungan klinis kepada keluarga, suplemen gizi, dan tunjangan-tunjangan kesehatan lain untuk ibu-ibu hamil dan menyusui beserta anak-anaknya yang berusia 5 tahun ke bawah. Beberapa dari tunjangan ini tergantung pada kehadiran sekolah anak-anak secara reguler. Hasilnya, orang tua itu dibayar karena mengirimkan anak-anaknya ke sekolah. Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa sejak peluncurannya pada bulan Agustus 1997, program ini telah meliputi hampir 3 juta rumah tangga. Progresa mempengaruhi gizi anak melalui 4 jalur. Yang pertama, transfer uang tunai, yang sebagian dapat digunakan untuk memperbaiki gizi. Yang kedua, suplemen gizi, yang diberikan kepada semua anak-anak yang berpartisipasi di bawah usia 5 tahun, yang mana menunjukkan tanda-tanda kekurangan gizi. Yang ketiga yaitu pemantauan pertumbuhan, yang memberikan umpan balik kepada para orang tua. Dan jalur yang terakhir yaitu partisipasi dalam pertemuan rutin yang memberikan pengetahuan tentang kesehatan. Program ini mengindikasikan bahwa pendekatan yang telah terpadu telah sangat berhasil karena mampu meningkatkan kesejahteraan para peserta seperti gizi telah diperbaiki, kesehatan di sekolah meningkat secara signifikan, kemudian tingkat putus sekolah menurun secara substansial, khususnya pada kelas transisi yang penting antara kelas 6 hingga kelas 9. Strategi terpadu lainnya berupaya mengaitkan sistem kredit yang sangat sukses dengan program kesehatan dan pendidikan. Program LSM internasional yaitu Project Hope merupakan salah satu pelopor dalam pendekatan ini. Bank Pedesaan Hope dan proyek untuk menghasilkan pendapatan telah dimulai di Ekuador dan Honduras pada tahun 1993. Hope mengembangkan proyek tersebut karena kenyataannya bahwa untuk ibu-ibu dan anak-anak pada masa lalu seringkali terbatas hanya memberikan perbaikan kesehatan dan nutrisi yang berkelanjutan karena kendala kemiskinan. Hope berupaya meningkatkan status kesehatan ibu-ibu berpendapatan rendah, bayi-bayi mereka, serta anak-anak mereka di Ekuador dan Honduras dengan menciptakan bank kesehatan desa yang menggabungkan pinjaman dan pendidikan ekonomi populer dengan aktivitas-aktivitas yang meningkatkan kesehatan ibu-ibu dan anak-anak.
Bank Kesehatan Desa ini menyediakan aktivitas-aktivitas yang meningkatkan kesehatan yang berfokus pada kesehatan ibu dan anak. Di samping memberikan pinjaman dan keterampilan bisnis dasar kepada para wanita berpendapatan rendah untuk digunakan dalam berbagai aktivitas produktif. Bank Kesehatan ini juga memberikan akses bagi masyarakat ke layanan dan pengetahuan tentang kesehatan mendasar yang meliputi kebersihan pribadi, kesehatan ibu, keluarga berencana, dan perawatan kesehatan preventif untuk wanita, serta pelatihan untuk menolong anak-anak termasuk menangani infeksi saluran pernafasan akut. Program perluasan imunisasi, pengendalian penyakit diare, menyusui, dan nutrisi. Intervensi kesehatan berbentuk kuliah mengenai kesehatan selama 15 menit dan aktivitas lain pada setiap pertemuan 2 mingguan di bank dipimpin oleh pejabat kesehatan masing-masing bank yang harus dihadiri semua anggota bank. Di samping itu, setiap bank juga menugaskan seorang anggota sebagai pejabat kesehatan yang bertanggung jawab memantau imunisasi anak-anak dan wanita, mencatat kehadiran dan kematian, menimbang anak-anak di bawah umur 2 tahun setiap 3 bulan, dan merujuk anggota ke layanan kesehatan ke setempat untuk mendapatkan perawatan kesehatan. Komponen bisnis dan pendidikan kesehatan dari proyek ini dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat dari peningkatan penghasilan dan untuk memperkuat perilaku kondusif guna melestarikan perbaikan status kesehatan dan pendapatan keluarga. Status kesehatan yang lebih baik secara implisit juga dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dalam melakukan pekerjaan dan mengurangi waktu kerja yang hilang karena sakitnya sang anak. Bukti-bukti awal menyatakan bahwa strategi terpadu ini juga sangat efektif dalam melakukan kesehatan dan keterampilan bisnis, selain meningkatkan pendapatan keluarga di antara para anggotanya. Nah, di masa depan ada harapan yang besar untuk melihat dunia ketiga yang sehat, terdidik, dan produktif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.